Adakah kasih ibu untukku? Gimana kalau ibu yang gak pernah hadir di hidup lo, kembali lagi dan dia meminta uang? Kalau orang bilang setiap hari, semua orang mengeluh-elukan ibunya yang baik, kok gue enggak? Cerita ini bermula dari gue. Hai, gue Gilang. Sebenarnya gue mengalami trauma kalau membahas topik tentang ibu. Maklum, gue adalah seorang alumni broken home. Yap, gue berasal dari keluarga yang hancur sampai ke akarnya. Penyebab utamanya, ibu. Gue dilahirkan saat itu prematur. Kondisinya saat itu ibu gue masih berumur 22 tahun. Ya, bapak dan ibu gue menikah muda. Mungkin karena mereka sudah saling cinta dan gak mau nunda-nunda lagi. Saat itu, bapak dan ibu gue kebetulan baru lulus kuliah. Mereka adalah pasangan yang cukup populer di kampusnya. Bapak terkenal sebagai playboy yang sering ganti-ganti cewek. Mirip-mirip catatan si boy lah. Mantannya aja ada 30-an. Gokil gak tuh? Namun, statusnya tersebut copot ketika bapak pacaran sama ibu. Gak pernah kelihatan lagi tuh. Bapak keliling kampus buat tebar pesona. Bahkan, banyak yang ngira bapak dipelet sama ibu. Gue sih cuma bisa ketawa aja pas denger cerita ini dari bapak. Tapi, emang ibu tuh cantik dan anggun. Makanya, gue gak heran bapak bisa jatuh cinta. Setelah mereka janjian lurus bareng, mereka pun akhirnya menikah. Tapi, ternyata keputusan mereka salah besar. Saat pertama menikah, memang mereka kelihatan bahagia. Tapi mereka menikah dengan kondisi finansial pemuda dan pemudi yang baru lulus kuliah. Mereka masih mencari kerja, bahkan waktu itu biaya pernikahan mereka ditalangin sama orang tua bapak. Mereka menikah, 2-3 tahun berjuang bersama, sampai akhirnya mereka pisah. At least, itu yang bapak ceritain ke gue. Entah kenapa, bapak gak pernah cerita penyebab kenapa dia pisah sama ibu. Dan gue juga gak berani nanya, takut membuka luka lama di hati bapak. Ibu pergi ninggalin kita berdua ke luar negeri. Gue gak tahu dia pergi kemana. Saat umur 3 tahun, gue masih berpikir kalau ibu akan kembali lagi. Ternyata, dugaan gue salah. Dugaan itu cuma harapan semua aja. Ibu gak pernah kembali sampai umur gue 20 tahun. Gue pun tumbuh besar tanpa ibu, alias momless. Bapak sering banget ngajak gue nonton bola. Bahkan, kadang nonton WWE. Ya, walaupun gue selalu jadi anak bawang sih, alias sering juga diisengin sama anak-anak komplek yang lebih tua. Gue pulang selalu dengan luka, entah di siku atau di lutut. Makanya, bapak sering banget ngelarang gue main bola. Bapak prihatin dengan kondisi gue yang selalu aja kena masalah. Walaupun kalau gue abis ngelawan pembuli, bapak selalu bilang ke gue kalau dia bangga gue bisa ngebela diri sendiri. Bapak pun akhirnya ngajak gue pindah untuk tinggal bersama nenek. Setelah sekian tahun, bapak dan gue tinggal di kontrakan. Bapak gue sengaja ngajak gue pindah, supaya nenek gue bisa membimbing gue menjadi lelaki yang lebih benar. Ya, at least itu niatnya. Hari-hari gue harus lewatin sama bapak dan nenek. Nenek sudah berdamai dengan masalah keluarga. Dia fokus membesarkan gue dengan penuh kasih sayang. Bukan berarti nenek benci sama ibu. Nenek lebih fokus untuk move on daripada selalu membahas masa lalu. Dengan mereka berdua, gue merasa bisa menjalani kehidupan gue. Tapi tetap aja, berasa ada sesuatu yang kosong di hati gue. Gue gak tahu perasaan apa, tapi kayak ganjel dan bikin gue kepikiran setiap hari. Perasaan itu selalu muncul ketika gue main ke rumah teman. Gue sering lihat mereka dekat dengan ibunya. Ada rasa iri yang timbul di hati. Puncaknya, ketika gue main ke rumah Rahman, sahabat baik gue waktu kecil. Saking baik ibunya Rahman, gue sampai nangis di depan dia dan bilang, "Man, gue boleh gak pinjem ibu loh?" Yang kalau dipikir lagi agak sedih sekaligus lucu sih. Gue mau minjem ibu orang. Like what? Saat itu ibu Rahman yang baik langsung mangku gue dan bilang, "Gak usah pinjam. Anggap aja tante ini ibu kamu sendiri." Hal yang gak bakal gue pernah lupain. Kebaikan dari ibunya Rahman. Karena keprihatinan bapak, dia pun terbesit ide di dalam benaknya.
Suatu hari saat gue lagi nonton TV, bapak gue menghampiri dengan perlahan. Dia duduk di samping gue dan langsung ngeluarin small talk. Gue pun heran dengan sikap bapak gue waktu itu. Gue tatap matanya dan langsung nanya, "Bapak kenapa? Kalau mau ngomong sesuatu tinggal bilang aja." Saat itu kelihatan raut wajah bapak gue yang entah kenapa berat banget buat ngomongin topik ini. "Kamu mau punya ibu baru nggak?" Tiba-tiba bapak gue melontarkan pertanyaan itu. Gue seketika langsung terdiam, shock dengan pertanyaan seberat itu. Dengan lugunya, gue saat itu langsung jawab, "Emang ibu kenapa? Bapak udah gak cinta sama ibu. Pokoknya, aku gak mau kalau bapak nikah lagi." Itu kata-kata gue yang mungkin nempel di ingatan bapak gue sampai sekarang. Bapak pun gak pernah nikah lagi sampai gue dewasa nanti. Suatu ketika, saat gue baru pulang dari kampus, telepon rumah berdering. Suara perempuan yang lembut itu mencari nenek. Gue memberikan ke nenek. Dengan nada yang senang, nenek menyambut telepon itu. Nenek melihat gue dengan tatapan nanar. Gue bingung. Siapa yang menelpon? Kemudian nenek berkata, "Silakan aja. Kan, udah lama gak ketemu Gilang." Langkah gue terhenti. Pikiran gue cuma tertuju pada satu orang. Ibu. Akhirnya gue pergi ke resto dekat rumah. Dari kejauhan gue mencari sosok itu. Sosok yang gak pernah gue lihat selama 17 tahun. Sudah seperti apa ibu sekarang? Ingatan gue gak jelas tentang wajah ibu. Gue duduk di sebuah sofa dekat kasir. Mencari keberadaan ibu. Tiba-tiba, "Gilang?" Suara itu memanggil nama gue dari belakang. Pundak gue ditepuk. Gue menoleh dan gue terkejut. Ada seorang perempuan dengan pakaian muslim syar'i, hitam dan cadar. Gue memicingkan mata. Gue berusaha menelaah mata perempuan ini, tapi gue gak bisa. Gue gak ingat siapa dia. Kemudian, dari belakang perempuan ini, muncullah seorang anak kecil perempuan yang melirik gue dengan malu. Gue makin bingung. "Ini Mama, Gilang. Kamu apa kabar, nak?" Dek. Gue tertegun. Perempuan ini adalah ibu. Gue masih terdiam memproses semuanya. Sampai ibu memperkenalkan si anak kecil ke gue. Ibu bilang, "Ini adalah anaknya dari suami baru. Adik gue." Jujur, gue makin bingung gimana memproses semua ini. Ibu mengajak gue untuk duduk dan meminta gue memesan apa aja yang gue mau. Gue pun duduk dengan perlahan. Masih kaget. Tapi gue harus cepat sadar. Ini adalah momen yang langka. Gue gak mau melewatkan momen berharga ini dengan cengok aja. Dan ternyata, gue menyadari sesuatu. Gue gak marah sama ibu. Well, this is new. Tak terasa, sudah hampir 1 jam kami mengobrol. Kerinduan yang gue pendam selama belasan tahun ini akhirnya lepas juga. Sebelum pamit, ibu sempat melirik ke adik gue dan mulai berbicara serius. Ibu langsung bilang kalau dia ketemu gue karena ingin meminjam uang. Nominalnya besar, 80 juta. Gue terdiam. Ada sedikit rasa kecewa di hati gue. Kenapa pertemuan ini malah berujung ke materi? Apakah dia emang gak sayang lagi sama gue? Kenapa harus sekarang sih? Akhirnya gue meminta waktu ke ibu. Gue memang punya tabungan, tapi gue ingin pakai untuk keperluan lain. Ibu juga terlihat gak enak. Tapi ibu gue adalah ibu gue. Apakah gue tega ngebiarin ibu kesusahan? Tapi kemana suaminya? Malamnya, gue menelpon pacar gue, Indri. Gue kasih tahu kalau ibu ingin pinjam uang. Dia juga terdengar kaget. Kami berdua bingung. Uang yang gue kumpulin sebenarnya akan gue pakai untuk menikah sama Indri. Namun, tanpa berpikir panjang,
Justru Indri lah yang meminta gue untuk memakai uang itu untuk membantu ibu. Indri mengerti betul kalau surga ada di telapak kaki ibu, dan sudah menjadi kewajiban anak untuk membantu orang tuanya. Akhirnya, gue mengiyakan dan meminta maaf kalau rencana menikah akan diundur. Indri mengerti dan mengingatkan gue untuk jangan terlalu overthinking untuk rencana ini. Mudah-mudahan lancar. Gue pun senang dengar respon dari dia. Keesokan harinya, gue menghubungi ibu untuk memberitahukan kalau uangnya udah dikirim. Ibu hanya membalas pesan gue dengan pesan, "Terima kasih Gilang anak ibu. Semoga rezekimu berlimpah." Dan hati gue pun tersentuh. Ini pertama kalinya gue berbakti pada ibu. Perasaan gue bercampur aduk. Gue bangga, tapi gue juga sempat kepikiran, untuk apa uang sebanyak itu? Dan gue juga gak bilang ke bapak kalau gue kasih semua tabungan gue ke ibu. Setahun kemudian, dunia dilanda pandemi. Penyakit COVID menyerang siapa saja. Dan atas kehendak Tuhan, bapak kena COVID dan meninggal dunia. Namun, ada pesan yang disampaikan oleh bapak sebelum meninggal. Yang pertama, aku tidak boleh membenci ibu. Dan yang kedua, aku harus memuliakan 3 perempuan, yaitu nenek, tanteku, dan ibu susu yang dulu sempat membantu keluarga. Sebulan setelah bapak meninggal, ibu mengajak aku bertemu. Ternyata, ibu sudah hampir sebulan di Jakarta. Ibu mengajak aku pergi ke kampus tempat ibu dan bapak berkuliah. Ibu mengenang masa-masa indah dan mesra mereka. Aku seperti berjalan di jembatan memori cinta mereka. Sampai di sebuah bangku taman, ibu duduk dan merenung. Aku pun merasakan bahwa sesungguhnya masih ada cinta di antara mereka. Gue ikut duduk sama ibu. Tiba-tiba ibu bercerita kalau dia sebenarnya ada di dalam sebuah kondisi yang sulit. Suaminya di Qatar adalah orang yang cukup berpengaruh. Namun, ibu sering dipukul. Adik gue juga hampir mau dipukul, tapi ibu melindungi dia. Ibu cerita kalau uang yang dia pinjam adalah uang yang dipakai untuk mereka menyambung hidup dari satu negara ke negara lain. Ibu tahu kalau suaminya pasti akan mencari dia di Indonesia. Maka dari itu, ibu meminta izin untuk tinggal di rumah nenek karena dia gak punya siapa-siapa. Ibu juga ketakutan. Ibu meminta gua untuk menjaga dia dan adik gua. Dilema muncul di hati gua. Di satu sisi, gua gak tahu apakah nenek akan suka dengan kehadiran ibu. Sesampainya di rumah, gua memberitahukan nenek perihal rencana ibu. Nenek tampak kecewa. Dia segera mengepak baju-bajunya dan berniat untuk pergi ke rumah tanteku. Gue jadi yakin nenek gak suka sama ibu. Tapi nenek kasihan dengan ibu. Dia mengizinkan ibu untuk tinggal di rumahnya, tapi nenek tidak akan sanggup bertemu dan hidup bersama ibu. Sosok ibu sudah hilang dari kehidupan kami, dan menurut nenek lebih baik terus seperti itu. Gue masih bingung kenapa nenek gak suka sama ibu. Nenek menghela nafas dan mengajak gue duduk di ruang tamu. Sebelum nenek pergi ke rumah tante, nenek menceritakan semua rahasia yang sudah tersimpan 20 tahun lamanya. Tentang alasan ibu pergi, alasan bapak gak mau nyari ibu, urusan keluarga, dan masih banyak lagi yang membuat gue syok. Lalu nenek akhirnya pergi ke rumah tante. Nenek cuma melihat rumah dengan tatapan nanar dan berpesan untuk menjaga rumahnya. Gue juga sedih. Gue jadi memikirkan ulang keputusan gue untuk mengizinkan ibu tinggal di sini, tanpa memikirkan hati nenek dan keluarga besar gue. Tapi nasi sudah menjadi bubur. 2 hari kemudian, ibu dan adik gue tiba di rumah nenek. Melihat ibu yang kelihatan nyaman di sini membuat gue bertanya, apakah keputusan ini benar?
Bagaimana cara gue memuliakan semua wanita yang dititipkan ayah di saat mereka tidak bisa menerima ibu? Apakah selama ini ibu menyayangiku?